Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kulukas, jumpa lagi dengan Jonjo Official. Pagi hari ini kita lagi ada perbaikan kulkas ya, satu pintu, mereknya Sanken, terkena obeng, coplosan obeng. Oke lur, selamat menyaksikan lur. Sapa sing ngelem? Ngelimi keng anu ya. Brodol iki tak lepas. Enggak apa lah. Mboten napa-napa pun. Barang wis rapuh. Jadi bocor dari sini loh, kena obeng katanya. Kayaknya tembus ya, coba lihat Mas. Tembus nih kayaknya. Tembus. Iya, retak dikit. Tembus kayaknya nih bocornya. Kayak tekan buri Pak, anu nih mau bocor ya Om. Coba Om. Sengkotenan sampai nusuk itu. Wah, tak kayak anu niku. Sing kesusu nih. Kesusu emosi ini gue. Tembus ora kira-kira. Ya nggih. Kuwatir nek tembus iki. Kok yang lelah pas sing anu niku. Tembus ora? Retak kok. Retak. Kita tembus itu. Tembus. Kita tembus. Ya, tembus itu soalnya. Ini kebetulan yang bocor bukan di jalur induk ya, masih ikut jalur pembagian, jadi masih bisa kita tambal nanti. Tapi posisinya tembus yang jadi masalahnya, tembus sampai ke belakang sini loh. Nah ini, jadi coba kita tambal, nanti kita matikan aja, kita buntu ini. Kulkas kalau bermasalah susah diperbaikin kalau kena jalur induk ya. Jalur induk itu seperti ini, jalur utama. Kalau jalur pembagi masih bisa, insya Allah masih bisa. Tapi kalau kena di jalur utama seperti ini jalur utama, jalur preon. Ini jalur preon, kalau di sini masih bisa, pembagiannya udah ada. Jadi masih bisa pindah jalur. Tapi kalau jalur utama yang kena nggak bisa diperbaikin, susah memperbaikinya. Kalau ini mah bisa kita matikan salurannya. Kalau itu jalur utama harus kita las, kita tambal, nggak bisa kita matikan. Ini yang bocor kita kasih panas dulu ya supaya nanti bisa kita ampas, bersihkan. Muka ora kropos Pak yo. Muka-muka yo ora kropos iki. Lagi mungkin. Soalnya kulkas lawas ki rawan biasanya kropos. Lagi. Awet boten wae. Oke, kalau udah kita amplas ya, kita bersihkan cat-cat yang putih itu ya supaya nanti kelihatan aluminiumnya. Ini Mas ampas Mas. Kayak Kita bersihin pakai ampas sampai benar-benar bersih kelihatan aluminiumnya ya. Tapi yang lubangnya terpaksa kita buntu ya Mas, ada jalur pembaginya ya. Jalur pembaginya ada banyak. Jadi kita pusing nggak apa-apa karena lubangnya terlalu besar. Jadi kita pukul pakai ini supaya gap mati. Nah, kita matikan seperti ini. Namanya mematikan jalur ya. Jalurnya kita matikan. Oke, kalau udah tinggal kita tutup pakai lem hijau ya. Kita udah pakai lem khusus ya. Ini lemnya mahal ya. Jadi 10 cm itu harganya 200.000. Ini tinggal separuh kita punya. Ini baru kita nanti kita oles di sini ya. Dengan cara dipanasin ya. Pakai las. Oke, kita pos pemanasannya. Hati-hati ya, nggak boleh terlalu besar apinya ya. Karena kalau besar efeknya nanti bakar kalah karena aluminium. Jadi apinya kita pakai standar aja. Nah seperti ini dia. Kalau kita hanya butuh panas. Maaf lu sambil ngerokok ya. Oke, kita bakar pada bagian belakang sini dengan menggunakan las. Lemnya pakai bagian depan ini untuk menutup lubangnya. Dengan cara seperti ini kita panas-panas seperti ini. Panas ya. Nah, ini kalau udah panas baru kita kasih di sini, tutup pakai nah seperti ini. Pakai lem ini. Jadi panasnya harus dijaga ya, jangan sampai terlalu panas. Oke, kalau sudah rapat seperti itu, kita biarkan dulu, nanti kita lapis lagi ya. Oke, kita lapis lagi. Biar benar-benar tebal ya tambalannya. Oke, sudah pada bagian 8 kita oles saja.
Oke, udah. Nah, jadi kita biarkan dulu biar proses pendinginan. Nanti kalau sudah kita tambahin lem besi ini ya untuk menutup, memperkuat daripada lem hijau yang kita pakai tadi ya. Kita kasih ini lagi. Oke mas, matikan dulu. Selang pengisian kita potong ya. Pada selang pengisian kita potong untuk pengisian freonnya nanti. Ini hisap ya, pengisian freon di sini. Ini kita potong. Rapat banget. Nah ini kita potong. Soalnya bekas saya pisah ya, jadi bingung kalau macam kayak gini. Jadi kita pasang pentil di sini untuk proses pengisiannya ya. Kita kasih nebel pengisian di sini. Nah, ini kita potong. Ininya keluar semua. Kita kasih nebel sambung seperti ini. Ini ya, untuk pengisiannya kita pasang ini. Ini selanjutnya kita lakukan penyambungan nebel yang untuk proses pengisian. Oke, kita sambung untuk proses pengisiannya. Cukup. Kita bisa lakukan pemvakuman ya sambil menambal nanti, sambil melempar lem besi. Terus apa? Dipiting kan? Kita lakukan proses ini pencampuran lem besi ya. Dia tambalannya nanti kelihatan rapi, terus untuk nambah kekuatannya ya, biar nggak gampang bocor. Kita aduk nih. Kalau dagingnya langsung kita oleskan pada bagian yang bocor tadi, sudah kita tambah pakai penambal khusus ya. Oleskan pada bagian yang ada lemnya aja ya. Kita tambah tadi, jangan ke mana-mana, cukup di lokasi yang kita kasih lem penguat tadi aja. Ini pada bagian belakang cukup kita kasih. Lalu kita ambilkan selenting rokok. Kita tutupkan supaya tidak ngalir kemana-mana ya. Nah seperti ini, nanti hasil tambalannya akan rapi ya. Oke, seperti ini belum keras. Oke, sambil nunggu keras kita bisa lakukan pemvakuman ya. Ya. Proses vakum ya, kita lihat. Kita sambil nunggu ini ngeras ya, nanti baru kita proses isi freon ya. Oke, sekiranya udah cukup kita vakum ya, bisa kita tutup, nanti baru kita kasih metil ya. Ini metil namanya, metil untuk menghilangin udara yang terjebak di dalam saluran pengisian. Dan nanti baru kita lakukan pengisian freonnya ya, dengan HFC 134 ya. Ya seperti ini, HFC 134 ya. Jadi prosesnya cukup banyak ya. Seperti ini prosesnya. Oke mas, matikan mas, tutup dulu mas. Cabut. Oke, kita tunggu.
Betul. Pasang pintu nih mas. Pintunya kita pasang lagi ya, kita kembalikan. Ini bapak pemiliknya, Pak siapa namanya? Pak Supri. Pak Supri yang punya katanya. Jualan pentol, tadi siapin bakso nih kita ini. Nah. Oke, ini di proses pasangan pintunya ya. Pasang plastik tutupnya mana kono? Tutupnya yang dulu yang ireng ya. Wilo, ireng wilo. Wilo jadi kotak alat lu. Pasang no. Ya. Oke, udah tertutup ya, tinggal kita nunggu lem besinya udah kering atau belum. Kalau sampai nunggu kering lemnya kita ngeluar dikasih suguhan bakso, kita makan dulu. Nah itu Om Faisal. Kalau udah langsung kita masukkan metil ya. Kita masukkan ke selang yang kuning ini, nanti ke selang merah ini dia masuknya ya. Untuk mau udara kita dorong pakai freon nanti pakai HFC 134. Cukupnya aja ya, nggak usah banyak. Baru kita pasang ini dalamnya. Oke, kita buka. Kita buang ke selang biru dulu ya. Kita keluarkan supaya udaranya hilang. Ini seperti ini baru kita masukkan. Proses sudah masuk ke dalamnya. Cek biru bocor nggak? Biru, belum bocor ya. Aman. Oke, langsung kita menyalakan gas. On kan, saat kita on kan jarum ini turun ya nanti ya. Jarum merahnya akan turun saat kita on kan. Coba kita langsung on kan ya. Oke, ini ya turun dia ya. Jadi kalau kulkas bagus pada posisi pipa tekan, ini dia hangatnya, hangat dia posisinya nanti. Kita tes dulu sebetulnya apa enggak. Aman ya. Nah di sini posisinya hangat di sini ya. Yang dingin nanti di sini. Sama pipa apa? Filter ini hangat. Nah kalau hangat berarti kulkas bagus, normal. Sama pada bagian bodi juga. Kayaknya bodi belakang atau bodi samping ya. Kayaknya di belakang samping ini ya. Nah ini hangat di sini. Ini hangat semua. Kalau hangat berarti kulkas normal hidup, dingin di dalam. Turun. Moga-moga nggak ada yang buntu ya. Kalau nggak ada yang buntu, berarti benar nggak jalan. Kalau buntu, ini jarum jari turun ke arah nol ya. Kalau buntu. Oke, dulu. Kita nih ya. Sudah. Itu tuh no video ini orang Oke lor, sudah dingin. Normal. Jadi udah mulai dingin di sini ya. Nanti tinggal nunggu merata. Kalau udah merata berarti benar udah cukup ya. Panas ya matahari. Nah ini masih hangat ya. Kita cek bagian dalamnya. Udah rata belum? Oke, udah rata loh ya. Udah nggak basah ya di tangan. Jadi kita pegang di ini basah tapi tangan tuh nggak basah. Berarti udah rata. Oke, kita tutup dulu. Oke, langsung kita tutup ya untuk ini ya. Untuk tekanannya dia di 40 ya, 40 PSI. Bisa lakukan penutupan. Coba Mas di tas pen ada listriknya nggak Mas? Kalau nggak ada listriknya kita tutup Mas. Aman. Langsung kita lakukan penutupannya. Jadi kita menggunakan tang jepit ini untuk mematikan freon. Jadi kita tutup pada bagian posisi ini ya. Kita tutup pakai penjepit, nanti baru kita las. Kita cek masih ada keluar apa enggak. Ini masih keluar ya, kita tutup lagi. Kita buka.
jepit. Kita pindah jepitnya ke sini. Aduh, kuatan. Kendorkan dikit. Cek lagi. Udah, nggak ada yang bocor ya. Langsung kita lepas, kita las. Buka. Ya, langsung kita buntu pada bagian ini ya. Jadi namanya seperti apa sih, harusnya jangan tambah kelamaan ya. Selesai kita tes pakai air. Jangan lupa. Kurang. Aman ya. Nah, coba buka penutupnya. Namanya ada bocor. Jadi udah masalah. Oke, aman. Jadi udah bagus, normal. Sampai sini. Halo, jangan lupa like, comment, subscribe channel Denny Official. Kata cantik palang kayak tutorial perbaikan kulkas satu pintu yang mana mengalami kebocoran pada posisi epat. Kita tambah tadi. Punyanya Bapak Supri. Beres sih, Sal. Oke lo, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita luhur ya, kita pamit, beres-beresin, masukkan ke dalam. Kayaknya masnya udah mau OTW jualan, kasihan. Kabel. Burin. Gangguan bener kan.